Nah, ada tips gak sih Ustadz gimana Oke. biar kita bisa lebih gak mau membangun generasi yang trauma Oke. dengan agama? Yang pertama adalah selalu mulai dengan diri sendiri. Itu lebih mudah banget. Nggak mudah juga sih. Memang mulai dari diri sendiri nggak mudah banget. Karena kan ada orang tua kan lagi main handphone misalnya. Azan, begitu ke masjid, terus dia ngeliat bapaknya main handphone. Ya, gimana dia bisa terus kemudian yakin untuk pergi ke masjid? Nah, artinya itu adalah salah satu adalah diri kita sendiri. Kalau aku secara pribadi sih, aku lebih kepada pertama tadi follow ya. Aku tipsnya adalah untuk anak perempuan maupun anak laki-laki, terutama anak perempuan. Aku menyarankan minimal sebulan sekali bagi seorang ayah itu dia pergi sama anaknya. Minimal sebulan sekali. Jangan bawa yang lain, sendiri aja. Quality time ya. Betul. Kamu bisa ngobrol sama dia. Kamu bisa tahu apa maunya dia dan kamu bisa connect sama dia. Nah, sebelum itu aku pengen ngasih value dulu sebelum tips and trick ya. Manusia itu akan terjadi akil balik. Kalau kita berarti kan ini apa namanya sudah dewasa lah ya. Islam mengatakan akil balik itu karena terdiri dari dua kata, akil sama balik. Karena akil itu adalah tugasnya bapak, balik itu adalah tugasnya ibu. Nah, balik itu artinya adalah dia secara dewasa dia mampu bereproduksi. Berarti ibunya yang ngurus agar, mohon maaf nih, seluruh organ tubuhnya itu berfungsi sempurna. Gizi itu urusan ibu. Iya. Lalu sebenarnya menjaga agar organ-organ tubuhnya sempurna itu urusan ibu. Misalnya contoh kayak ngasih makan, mandiin dan segala macam itu urusan ibu. Tapi akil atau akal itu urusan bapak. Nah, kenapa problematika banyak terjadi di Indonesia? Karena kita fatherless nations. Karena kita merasa bahwa bapak itu adalah tugasnya nyari kerja. Nyari kerja. Bapak Nyari itu nafkah ya, nyari Ustaz. nafkah. Kalau nyari kerja itu orang Indonesia kebanyakan. Lalu nyari nafkah kan ya. Nah, tapi ketika dia sudah pulang ke rumah, dia merasa tugasnya selesai. I see. Padahal justru tugas bapak itu adalah akil. Makanya sekarang kita temukan banyak orang-orang yang sudah mampu bereproduksi secara dewasa, tapi nggak punya akal. Artinya nggak ada remnya. Akal kan sebenarnya simpelnya adalah rem untuk kita melakukan sesuatu. Contoh ya, aku pengen makan, tapi itu kan punya orang. Aku nggak bisa dong, nah itu akal. Ini kan cantik, tapi ini kan bini orang. Nggak boleh dong, nah itu akal. Nah, anak-anak juga sama. Begitu mereka mampu untuk ngerem sesuatu, maka mereka sudah punya akal. Karena perbedaan antara anak-anak dengan orang dewasa adalah anak-anak nggak punya rem. Mereka berbuat apapun yang mereka suka, dan it's okay, karena mereka belum akil balik. Belum tahapannya. Nah, jadi itu adalah pertama-tama menurutku Indonesia, andaikan bapak-bapak lebih banyak mengambil porsi dalam pendidikan, insya Allah setengah masalah Indonesia itu selesai. Yakin aku 100%. Setengah masalah udah nih Ustadz. Atau kalau nggak semuanya. Oke. Yakin aku 100%. Kenapa? Karena justru yang terjadi adalah bapak-bapak tidak bisa memberikan patron itu. Padahal patron yang terbesar terjadi pada bapak-bapak. Ini aku kasih contoh di dalam Al-Quran. Mbak tahu nggak sih kalau seandainya Nabi Yusuf itu tidak pernah punya quality time sama bapaknya? Nggak tahu itu. Itu ada di Al-Quran, Ustadz. Ada. Gimana punya quality time orang Nabi Yusuf aja ketika masih kecil udah dibuang kan? Dia kan dibuang ke Mesir kan karena gara-gara saudaranya iri sama dia kan. Nah, artinya pertanyaanku sederhana. Coba lihat ya, dia nggak punya quality time, tapi hidupnya bener banget. Jadi artinya parenting orang tuanya itu berhasil banget. Padahal nggak punya quality time karena dari umur 11 atau 12 dia udah dibuang ke Mesir. Nggak pernah ketemu sama orang tuanya. Tapi efek pendidikan orang tuanya sebelum itu bertahan bahkan sampai dia ketemu cewek yang dia digoda cewek itu untuk berzina dan dia bilang aku nggak mau. Itu karena dia bayangin wajah bapaknya, dan ketika dia bayangin wajah bapaknya, dia nggak mau buat bapaknya kecewa. Nah, coba bayangin ya, kalau ada rem kayak gini di antara orang-orang Indonesia misalnya, ada bapak yang begitu terus kemudian mendalam banget efeknya kepada anaknya, sampai anaknya benar-benar aku nggak mau buat bapakku kecewa. Sebenarnya itu ya. Coba bayangin, padahal itu cuma ditanemin berapa tahun kepada Nabi Yusuf. Nah, aku pikir kenapa aku bilang setengah kalau nggak seluruh masalah Indonesia selesai, karena memang problematika itu bukan pada ibu. Ibu itu mewariskan genetika untuk ya somatik sama terus kemudian intelektual juga. Tapi bapaknya yang sebenarnya untuk ini untuk mengenhance itu. Coba lihat lagi ya. Di dalam Al-Quran, Allah sampaikan bahwasanya salah satu cara orang-orang merusak manusia atau setan merusak manusia adalah dengan menghancurkan bibit dan menghancurkan lahan pertanaman. Nah, siapakah itu lahan pertanaman? Itu adalah ibunya. Bibit adalah bapaknya. Artinya, memang betul sih, kalau seandainya bibit itu kalau sebagus apapun tanahnya nggak bagus akan rusak. Tapi kita harus tahu bahwa bapak itu ketika dia punya bibit itu potensi untuk anak itu jadi tumbuh dewasa seperti itu dari bapaknya. Nah, jadi kalau bapaknya misalnya contoh ya, pulang, urus tuh anakmu, itu harus hati-hati tuh. Nah, kita harus kasih tahu sebelum kita kasih tips dan trik ya, kita harus kasih tahu bahwa bapak itu tugasnya justru ketika dia buka pintu rumah. Bukan ketika dia di luar. Karena ketika dia di luar, sebenarnya dia lagi istirahat.
Oh, dan kebalik selama ini pemahaman. Jadi Betul, tolong ini diubah. analoginya juga Mm-mm. sesuatu yang berbeda ya, Ustadz. Orang Turki bilang gini, ketika mereka baru pulang dari jihad ya perang ya, bayangin ya, baru pulang dari perang jihad nih, itu kan berat banget tuh. Berat banget tuh. Mereka bilang gini, kami sebenarnya sedang pulang dari jihad kecil kepada jihad besar ketika buka pintu. Oh. Karena istri-istrinya dalam tanda kutip rewel gitu kan ya, mungkin gitu kan ya, dan perlu terus untuk juga dijaga dan diurus, dan anak-anak. Artinya bagi seorang bapak sebenarnya ketika dia keluar rumah itu adalah the lesser part. Karena yang utama justru adalah ketika dia di rumah. Aku mau nanya nih, ini mohon maaf ya, ini banyak filosofi. Nanti kita akan masuk ke tips dan trik deh. Tapi kalau udah paham ya insya Allah beres. Betul, Aku mau Ustaz. nanya nih, untuk apa orang cari duit? Untuk bisa menghidupi hidup kita. Betul. Nih aku mau tanya lagi. Tapi Mbak andaikan Mbak seorang laki-laki ya, andaikan ya, andaikan Siap, aja. Ustaz, kita bayangkan. Bayangkan ya, simulasi ya. Kalau Mbak seorang laki-laki dan Mbak aku tanya, Mbak, kalau Mbak dikasih duit 100 miliar setiap sebulan sekali. Waduh. Jangan pikirin dari mana, pokoknya Mbak punya duit 100 miliar. Mbak mau kerja nggak sebagai seorang laki-laki? Harusnya sudah enggak, karena udah bisa fokus ke keluarga, karena udah cukup bisa jalan. Bagus. Berarti kenapa kita kerja? Karena kita nggak punya sesuatu untuk ngidupin mereka. Andai kan kita punya untuk ngidupin mereka tanpa batas, dan kita bisa milih kita nggak kerja, kita nggak kerja dong. Iya. Berarti kerjaan utama kita adalah di rumah. ngurus keluarga. Karena kita kerja juga untuk keluarga. Tapi karena itu tidak mungkin terjadi kalau kita kecuali kalau kita punya duit, maka kita kerja. Artinya ini cuma perantara untuk bisa ngurusin keluarga sebenarnya. Nah, itu harusnya di mindset bapak-bapak tuh. Jadi ketika dia pulang, dia harus tahu bahwasanya dia lagi kerja itu sebenarnya. Tadi itu lagi istirahat. Itu job utamanya justru di rumah ya. Benar. Nah, dari situ aku baru bisa bagi tips and trick. Tadi sebulan sekali Mbok ya kasih Mbok yang ngobrol dengan anak-anak, terutama yang perempuan. Terus kemudian ketika terjadi sesuatu dia harus pertama kali muncul. Ketika misalnya anak-anak melakukan kesalahan, jangan ngumpanin ibunya, gitu kan ya. Sana urusin tuh anakmu, karena dia nggak mau, gitu kan ya, dan segala macam. Nah, dia harus jadi yang pertama, dan termasuk pendidikan terhadap istri itu juga kewajiban suami. Berat banget dong jadi suami. Memang iya, kan kamu laki-laki. Iya. Kalau misalnya kamu nggak mau begitu ya, itu bukan laki-laki. Karena laki-laki di dalam Al-Quran itu adalah dikatakan qawwam. Qawwam itu seperti pilar. Atau kolom kalau di dalam arsitektur. Nah, kolom tuh nggak mungkin bisa untuk berhenti mengambil beban. Karena kalau dia berhenti mengambil beban, ambruk tuh seluruh bangunan. Runtuh udah semuanya ya. Nah, itu tips dan triknya, itu salah satunya itu. Yang berikutnya adalah ya tadi ikutin tadi sebenarnya pergi bareng-bareng itu termasuk follow sih sebenarnya sih. Nah, itu tips dan triknya. Dan kalau aku ya secara pribadi aku lebih suka untuk mengambil tadi cerita-cerita untuk jeritan pada mereka. Misalnya contoh ya, 2 tahun terakhir ini banyak banget yang aku didik pada anak-anakku tentang Palestina. Oke, iya. Dan kita tahu kan itu adalah pembelajaran terbaik menurutku, itu adalah the greatest show on the world, in the world. Kenapa? Karena itu benar-benar kayak ngajarin semua manusia seperti apa cara jadi manusia yang benar-benar punya pertahanan diri yang sangat kuat. Benar-benar realita yang kita benar-benar bisa dapat ambil pelajaran ya. Betul. Buat Kenapa anak. aku bilang the greatest show? Bayangin ya, tiba-tiba ada orang Barat bilang begini, coba perhatiin, aku tinggal di Amerika, aku punya seluruh fasilitas, aku punya seluruh yang aku perlukan. Tapi aku ternyata anxiety. Coba lihat orang-orang yang ada di sana. Mereka nggak punya apapun yang mereka perlukan, tapi mereka tetap punya kewarasan. Gara-gara itu dia nanya, apa yang mereka punya aku nggak punya. Akhirnya mereka buka Al-Quran, terus mereka masuk Islam. Itu kan greatest show menurutku ya. Itu udah real, bener ya. Betul. Dan luar biasa kita kalau melihat saudara kita di Palestina benar-benar dengan kondisi yang, kita aja tuh marah ya. Betul. Kita ngelihatnya udah rumah pun yang basic itu nggak ada makanan, tapi mereka masih kuat imannya, masih bisa tersenyum juga, masih solidaritas juga. Jadi itu luar biasa, Masya Allah sih. Pertanyaan lebih sane mereka atau kita sih? Lebih waras mereka atau kita? Kayaknya lebih waras mereka deh. Kayaknya iya deh Ustadz ya. Kita aja masih OVT. Betul. Mau tau kenyataannya apa Mbak? Apa Ustadz? Ketika aku ngeliat kejadian-kejadian, itu yang misuh aku Mbak. Mereka mah diam-diam aja. Mereka ngomongnya begini. Kata-kata paling kasar yang aku pernah dengar dari mulut mereka adalah, semoga Allah melindungi mulutku daripada perkataan-perkataan yang tidak pantas. Terus sementara kita misuh tiap hari ketika ngeliat itu. Nah, bagaimana cara mereka untuk mentransfer itu pada anak-anak mereka? Itu kan menjadi pertanyaan kita kan. Iya. Kenapa mereka senantiasa bisa bersyukur? Kenapa mereka senantiasa percaya pada bahwa Allah tuh memberikan yang terbaik? Ini question utamanya. Betul. Pernah ditanya pada mereka, gimana perasaan kalian ketika kalian mengalami semua ini? Jawaban mereka sesuatu yang mind blowing. Mereka bilang, Apa Ustadz? yang kasihan tuh kalian. Oh iya. Justru kami yang beruntung.
Di satu sisi kita memang sedih, tapi di satu sisi kita juga harus memang senang sih ketika ngeliat mereka, karena mereka sendiri yang bilang, mereka bilang kalian yang sebenarnya kesian, kami yang beruntung. Kenapa? Kalian nggak tahu jalan tol ke surga lebih banyak dari sini, mereka bilang gitu. Kalian nggak tahu bahwasanya kalian diberikan ujian, karena kami ketika diberikan gini, kami jadi lebih dekat dengan Al-Quran. Sedangkan kalian nggak diberikan ujian dan kalian jauh daripada Al-Quran. Artinya mereka bilang justru semuanya tuh terjajah kecuali kami, karena kami pikiran kami bebas. Wah, Itu kan mind blowing ya. Maksudnya dari orang yang lagi dibombardir kan itu. Udah yang sangat-sangat luar biasa ya. Dan justru malah bisa ngasih lebih banyak hikmah ke kita. Dan tadi bahkan contoh dari Ustadz Felix ya, bangsa yang mungkin menyerang aja masih banyak masalah dan jiwanya belum penuh gitu ya Ustadz. Dan gimana itu Ustadz menyampaikan pesan itu ke anak-anak ya? Aku ceritain mereka. Coba kalian lihat, aku puterin video. Misalnya ketika ada seorang, ya biasalah namanya siblings ya. Nanti kalau Mbak punya anak lagi pasti nanti akan ribut biasanya. Ya sedikit banyak lah ya. Namanya juga siblings ya kan gitu kan ya. Nah ketika mereka kan sering ribut kan ya, berempat itu kan sering ribut. Aku puterin satu video yang ketika ada anak kecil, dia bawa adiknya. Dia bawa adiknya yang meninggal. Jadi dia bawa adiknya, aku pikir gila, anak kecil itu bawa adiknya yang seberat itu ya, berat bagi dia. Dia lari kemana-mana, terus dia bilang gini, dia nangis, dia bilang adikku, di mana lagi aku bisa menemukan kamu, gitu kan ya. Aku nggak bisa lagi ketemu dengan orang-orang yang seperti kamu yang mencintai aku dan segala macam. Dia ngomong gitu terus, tapi di satu titik dia tegar bahwasanya dia tahu ini adalah sesuatu yang baik bagi adik dia, tapi secara manusiawi dia sedih. Aku bilang sama anak-anakku gini, aku cuma bilang gini, coba lihat Ji sama Koko, lihat ya, kalau kalian sudah bisa begini, Abi besok mati aja siap. Paham nggak maksudnya Mbak? Karena kan gini, aku pengen kasih tahu mereka sudah dari kata-kata itu adalah, kalian tahu nggak siapa yang paling sedih bagi orang tua? Iya. Ketika ngelihat kalian ribut. Gitu maksudnya. Padahal maksudnya kita udah nyukupin kalian, kita udah berusaha ngasih kalian value, tapi kok kalian ribut, itu yang paling sedih bagi aku gitu maksudnya. Ternyata bagi orang tua itu sedih sekali. Sangat sedih sekali gitu maksudnya. Ya selain agama lah ya. Tapi maksudnya ketika kita udah cukupin mereka, didik mereka, yang paling sedih lah ketika kalian berantem gitu maksudnya. Urusan yang sepele gitu maksudnya. Nah makanya aku pengen bilang, kalau kalian bisa kayak gini nih, maksudnya benar-benar saling sayang kayak gitu, aku mati besok juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena tugasku apa lagi kalau gitu? Udah bisa membentuk karakter mereka jadi kayak gini. Oh, satu yang perlu aku sampaikan, pendidikan di dalam Islam bukan transfer of knowledge, tapi transfer of karakter. Wah, jadi kita nggak perlu, betul, kita nggak perlu bapak-bapak yang pinter, kita perlu bapak-bapak yang berkarakter. Dan itu yang kayaknya yang dibutuhkan dunia sekarang ya Ustadz, karena orang pintar itu banyak, tapi yang mencampurkan pintar dengan karakter yang baik itu sedikit. Ya Ustadz. Contoh ya, aku nonton sih aku nonton podcastnya Mbak sama keluarga. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Jadi malu nih saya nih. Iya, tapi aku bisa ngambil hikmah yang luar biasa. Karena Papa Bear pendidikannya kan nggak setinggi teman-teman kan? S2 sih. S2 kan? Berarti nggak setinggi teman-teman kan? Atau tidak se-impact teman-teman kan? Artinya apa? Kita tidak perlu bapak-bapak yang pintar untuk menghasilkan anak-anak yang pintar, tapi itu bapak-bapak yang berkarakter. Karena karakternya akan menghasilkan pintar kan gitu. Contoh, aku punya guru Profesor Abdul Fatah Al-Awaisi. Dia profesor. Berarti ya sudah selesai lah pendidikan. Dia 30 tahun meneliti tentang hubungan luar negeri khusus untuk Palestina. Oh, luar biasa penelitiannya luar biasa. Ya. Dan dia ditanya siapa tokoh yang paling berpengaruh dalam hidupmu. Dia bilang ibuku. Pendidikan ibunya tahu nggak apa Mbak? Apa? Nggak berpendidikan. Dan ibunya cuma hafal Al-Quran yang sering diucapkan ya ketika sholat. Trikul itu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Trikul ya singkatannya. Betul. Iya. Artinya aku yakin, coba nanti di track. Iya. Apakah bapaknya Papa Bear itu juga berpendidikan yang sama? Aku yakin nggak juga. Jadi artinya menurutku ya, karakter itu yang menghasilkan orang-orang pintar. Tapi orang-orang pintar belum tentu menghasilkan orang-orang berkarakter. Nah, di dalam Islam transfer of karakter, bukan transfer of knowledge.